diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, ini asbabun nuzulnya, kalungku terjatuh di tengah padang pasir saat kami pulang ke Madinah. Rasulullah menghentikan untanya, kemudian turun untuk membantu mencari kalungku. Jadi ini suami istri yang sangat Masya Allah, Sayyidah Aisyah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naluri suami istri adalah saling membantu. Sayyidah Aisyah kalungnya jatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut prihatin, ikut membantu mencarinya. Kemudian Rasulullah turun untuk membantu mencari kalungku. Ini sangat mengesankan sekali. Kemudian beliau istirahat dan tertidur di pangkuanku, insyaallah. Sampai kayak gini romantisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Aisyah. Abu Bakar datang menamparku dan berkata, kamu telah menelantarkan orang yang hanya karena kalungmu. Masya Allah. Ini apa pelajaran yang harus kita ambil? Jadi Abu Bakar Siddiq sebagai mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah seorang yang paling utama yang ada di dalam hatinya, yang paling dicintai oleh Abu Bakar. Anaknya yang namanya Aisyah ini mementingkan kalungnya, ya. Jadi yang ada di benak Sayyidah Aisyah adalah pige ketemu kalunge. Jadi memang kayak gitu watak perempuan itu, pokoknya kalau sudah keinginannya sendiri ya sudah, yang lainnya tidak penting. Yang penting bagaimana kalungnya. Dan ini bikin Rasulullah SAW susah dan gelisah karena kalung istrinya Sayyidah Aisyah hilang, dan mencari kemana-mana hingga kesel, hingga lelah dan tertidur di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini Masya Allah. Ini tausiah yang sangat istimewa buat para suami istri agar menjadikan ini contoh antara suami dan istri harus saling mencintai apa yang dicintai oleh keduanya. Istri mencintai apa yang dicintai suami, suami mencintai apa yang dicintai istri. Semoga bisa mengamalkan yang kayak gini. Kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selayaknya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak gitu, seorang Rasul, seorang yang paling baik di bumi, ngono ge penting ke kepentingane bojone. Ini sangat luar biasa. Abu Bakar datang menamparku, ini nggak sopan nih karo suamimu itu orang yang luar biasa. Kamu itu gara-gara kalungmu. Kata ayahnya ini Abu Bakar. Kamu telah menelantarkan orang-orang yang hanya karena kalungmu. Tak lama kemudian waktu sholat subuh pun tiba. Sampai subuh nih mencari kalung. Rasul terbangun dan berusaha mencari air untuk berwudu. Namun beliau tidak menemukan air. Lalu turunlah ayat ini. Ayat 6 surat Al-Maidah. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya Allah, ini Masya Allah. Jadi Rasulullah membantu istri mencari kalung, ya. Akhirnya untuk kepentingan sholat, untuk kepentingan wudhu, ya, ini tidak mendapatkan air. Akhirnya apa? Turunlah ayat tayamum kalau enggak ada air.
Maka bertayamumlah dengan debu yang suci, kemudian diusapkan ke wajah dan tangannya. Ini apa yang paling penting kita ambil dan yang paling Masya Allah ini? Itu awalnya itu membantu istri. Ya, awalnya membantu istri, gawe senenge istri. Ya Rob. Sampai akhirnya turunlah ayat meringankan tentang wudhunya yang harusnya pakai air. Jadi ini luar biasa. Jadi kepentingan istri ini menjadi urgen sekali, menjadi penting sekali bagi suami. Ya, sehingga diringankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah, semoga ngaji ini yang seperti ini jadi motivasi buat para suami dan istri. Itu amal kebaikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini bentuk amal kebajikan dan tuntunan bagi umat. Ini sangat luar biasa, Masya Allah. Walladzina amanu wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihat falahum wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Surat Al-Maidah ayat 9, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, amal kebajikan, mereka akan mendapat ampunan dan pahala besar. Nabi memahami konteks dari ayat adalah jaminan bagi orang mukmin yang beramal baik. Itu ada dua. Jaminan diberi ampun dan jaminan diberi pahala besar berupa surga. Artinya pahala besar dan ampunan ini yang diutamakan ampunan. Ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia itu tidak ada kecuali kesalahan yang ada di dalam dirinya. Sehingga menungso karo menungso kok gak maklumi dengan kesalahan orang lain, ini ya berarti gak patek menungso. Artinya kesalahan yang sedikit, kesalahan yang tidak perlu diungkapkan, tidak perlu digedek-gedekno, kok digedek-gedek iki ya jadi bermasalah, pasti jadi masalah. Jadi yang namanya manusia al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini pancen tempati salah dan luput. Sehingga bagi manusia yang berakal tentu mengetahui kayak gitu. Ya sudah, salah dikit nggak apa-apa misalnya kayak gitu. Apa? Besar ampunannya, lebar hatinya. Lebar hatinya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Mendapat jaminan diampuni. Ya karena saking salah banyak itu. Jadi kalau kita memahami ayat ini, ayat Al-Maidah ayat 9, ya, surat Al-Maidah surat yang kelima, ya, ayat ke-9 ini kita tahu bahwa dua macam jaminan Allah ampunan dan pahala ini tentu yang pertama adalah menunjukkan menungso niku orang mukmin padahal kalau yang enggak iman enggak ada jaminan. Orang mukmin itu punya dosa sehingga jaminan Gusti Allah berupa nopo ampunan. Itu bila beramal baik. Beramal baik yang Abi sampaikan tadi antara lain seperti kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya dan ya kebanyakan yang lainnya. Ini antara lain yang Nabi sebutkan tadi. Jadi orang-orang yang mukmin yang beramal baik, ya, amal kebajikan, segala amal kebajikan yang ia mampu, maka dia mendapat jaminan berupa diampuni. Kan menunjukkan bahwa dia banyak salah. Dia jaminannya ampunan. Nah, kemudian pahala besar berupa surga ini karena rekoso. Jadi ada dawuh istilah al-ajru biqadri ta'ab. Pahala, gaji, upah itu sesuai dengan kerja. Jadi semakin kerjanya itu keras, semakin kerjanya itu berat, maka pahalanya juga akan berat.
pahalanya akan besar. Jadi orang mukmin sudah berat, kemudian dijadikan orang mukmin dan mampu beramal baik dan beramal kebajikan, ini berat yang kedua kali, sehingga mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Karena memang kayak gitu, sudah mukmin ya, sudah amal baik, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Orang mukmin itu sudah ada jaminan surga kalau sudah la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal jannah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi enggak ada orang dibilang kafir kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus. Tidak tulus saja pernah tuh siapa sahabat, siapa Ibnu Mas'ud atau siapa itu, ini ada orang ingin memerangi, membunuh, kemudian mau dibalas oleh atau siapa lupa sampai Usaid siapa, ada sahabat itu, begitu mau dibunuh dia bilang la ilaha illallah, akhirnya tidak boleh dibunuh dan disalahkan oleh Rasulullah ketika telah dibunuh. Ada sebagian sahabat yang melakukan kayak itu karena beratnya la ilaha illallah. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Dan sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang kafir yang membohongi ayat-ayat kami, mereka adalah teman api neraka jahanam. Ini berlaku untuk orang yang senang ngaji tapi nggak ngamalkan ngaji. Berlaku bagi orang yang mukmin, yang senang kiai, yang senang majelis taklim, tapi dia membohongi dengan ngajinya. Sudah ngaji tapi akhlaknya buruk misalnya. Ini berlaku walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Kan anggap saja gini, orang yang sudah pinter ngaji, para ulama misalnya, ulama su' misalnya, dia pinter ngaji, dia tahu Al-Quran, dia tahu sunnah, tapi amalnya buruk sekali. Dan ini bisa dipahami, amal baik itu kan karakter seseorang ya. Karakter seseorang, seseorang itu bisa amal baik. Hanya saja Allah memberi nilai plus bila mana amal baik disertai dengan keimanan, iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan amal baik yang tidak disertai dengan keimanan dan ketakwaan ini haba'am mansura, tidak ada nilainya di hadapan Gusti Allah. Oke, karena amal baik ini tobi manusia, orang kafir lah, orang mukmin lah, ini punya tobi baik. Contohnya misalnya suka bantu itu amal baik. Tapi bantu, donasi, sumbangan-sumbangan ini dilakukan oleh orang-orang yang nggak mukmin banyak sekali. Jadi sifat ini adalah sifat manusia yang dimiliki oleh siapa saja. Nah, iman di dalam hati, iman kepada Gusti Allah ini tertentu. Kalau sifat kebaikan, amal kebajikan, sosial, apalagi guyub rukunan di kampung-kampung, di masyarakat, itu berlaku bagi siapa saja. Orang yang sudah sholat ya guyupan, yang belum sholat ya guyupan, ya, orang yang kafir ya bersosial suka memberi, orang yang iman ya kayak gitu mestinya kayak gitu. Jadi kadang-kadang dibalik, orang yang mukmin kadang-kadang nggak suka sosial, nggak suka memberi. Ini ujian bagi orang mukmin. Dia sudah punya keimanan dan ketakwaan, tapi nggak mau amal baik, ini ujian dan ini dosa bagi mereka. Sehingga agar diampuni maka beramalah baik seperti ayat 9 tadi. Nah, ini kayak gini. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Mereka teman, mereka penghuni neraka jahanam. Ini ayat 10, ayat 9 dan 10. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
wa bisanatil mutasili ilal Imam al-alim al-allamah al-mustahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Qala ila anqal al-hadis al-hadis arba'ata qala ila anqal al-hadis arba'amiatin salasatan wa arba'amiatin wa an Abi Hurairah anna Rasulullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala an Abi Hurairah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan hal tadruna ma hadza qulna Allah wa rasuluhu alam. Sini ikut ngasih. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnar al-an khina intaha ila qariha fasami'tum wajbataha. Wa anhu sangking Abi Hurairah qala kunna ana sapa ingsun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'ah tatkalane krungu sapa midanget sapa Rasulullah wajbatan ing apa wajbatan bi fathil wawi wa sukunil jim al ittirab sautu ittirabin nar min nuzulil hajar ilaiha wajbatan ing swara mulat-mulate geni ngono wae ittirab binar kan mulat-mulat min nuzulil hajar ilaiha bus ngono kira-kira iki swara ittirab gerake geni saking temurune napa watu maring geni mak berarti mak misalnya ada api besar ditimbun apa jenenge dijatuhi batu ya suarane kayak gitulah wasbatan ing swara geni ngono wae wasbatan ing swara geni sing diblegi watu faqala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi hal tadruna mahadha hal tadruna ana ta weruh sira kabeh ma utawi apa hadza utawi iki geni kulna Allah wa rasuluhu a'lam utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku a'lamu luwe presa. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi hadza hajarun rumiya bihi finnar utawi iki iku watu hajarun watu rumiya kang diblekno kang dijatuhno bi kelawan iki watu apa bihi iki watu finnari ing dalem geni mundu sab'ina harifan awit 7000 awit 70 harif ki apa fahuwa yahwi mongko utawi iki watu hadza iku yahwi mudun finnari ing dalem geni al-ana ing dalem saiki hinantaha ing dalem senalikane wis rampung ila qariha maring telenge apa
Fasami'tu mongko krungu sapa wajbataha ing swara mak gedebuk ta mak gedebus apa pikilah swara mau kae. Swara api sing kejatuhan, api yang besar kejatuhan apa namanya batu gitu. Ini cerita, Kanjeng Nabi cerita dirungokna Abu Hurairah. Diceritakan dari sahabat Abi Hurairah. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara benda yang jatuh keras. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, adakah engkau semua mengetahui suara apakah ini? Kita semua berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda yang maksudnya, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun, hari berarti tahun yang lalu, dan ini 7 tahun yang lalu, sab'ina harifan, kini sudah sampai di dasar Yahwi laqariha tenger nggih, dasare ngisore. Kini sudah sampai di dasar neraka itu. Maka dari itu engkau semuanya dapat mendengarkan suara jatuhnya. Wa anhu qala wa an Ati bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Ma minkum ora ana iku setengah saking sira kabeh min ahadin saking salah sijine wong illa sayukallimuhu kejaba bakal gunemi ing wong sapa Rabbu pengirane wong laisa kang ora ana bainahu iku ing dalam antarane ahad wa bainahu lan ing dalam antarane Rabb tarjumani apa penerjemah. Jadi langsung dialog datang Gusti Allah. Bahasane pikir. Fala yara illa ma qaddama. Fala yara mongko ora mresani sapa senengane wong illa ma kejaba barang qaddama kang dingin apa ma. Wayang duru lan mresani sapa ma as'ama minhu. Fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa annar tilqa awajhi fatakunnar walau bisikki tamroh. Ma minkum murana iku setengah sangking sira kabeh min ahadin sangking wong suwiji illa sayukallimuhu kejaba bakal ngunemi ing ahad sapa Rabbu pengirane ahad. Laisa ora ana bainau dalam antarane ahad wa bainau ing dalam antarane Rabb apa tarjumani, sapa tarjumani penerjemah di antara keduanya langsung. Berarti wong mau paham bahasane Gusti Allah kang ngerti karepe napa ucapane wong, supaya saling paham, wis enggak ana terjemahan wis. Bayang duru mongko mresani sapa jenengan aimana minhu ing sisi tengen minhu saking ahad. Fala yara mongko ora mresani sapa ilama kejaba barang kodama kang wis dingin apa ma, apa yang telah dilalui baru dia ketahui. Wayang dzul mresani sapa as'ama minhu ing sisi tengen sisi kiwa minhu ahad. Fala yara mongko ora weruh sapa jenengane ahad illa ma kejaba barang kodama kang wis dingin masa lampau apa mak. Wayang tur mresani sapa jenengane ahad benayate ing dalam antarane kiwa tengene ahad. Fala yara mongko ora mresani illa nar kejaba geni tilka awaji kang ana ing ngarepe wajahe ahad. Fataku mongko tilka awadi ya di hadapan matane. Fataku mongko wedya sira kabeh annara ing geni walau bisik kita protein
kejaba dengan sesigar kurma. Lah niki bahasan niki penting. Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Takutlah kalian semuanya meskipun hanya sekedar dengan bersedekah separuh nopo kurma. Jadi sedekah niku tatfaul bala. Orang-orang bilang wis iki viral sekali. As-shadaqatu tatfaul bala. Jadi wong sing seneng memberi niku akan selamat. Nggih, selamat dari bala. Tentu bala yang paling menakutkan adalah masuk neraka. Berarti orang yang suka sedekah tapi catatnya dengan iman gitu ya. Jadi wong mukmin sing enggak mau beramal baik niku kan dosa dan tentu dimasukkan di neraka. Dan ini orang yang mukmin kemudian suka bersedekah karena mampunya sedikit, karena hanya punya kurma satu, maka ya dengan separuh kurma itu tadi, ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Artinya gini, kita punya uang 10.000 ya sudah, yang 5.000 untuk disedekahkan kepada istrinya. Jadi kalau sedekah itu kan gini ya, jadi termasuk kepada istri itu sedekah, kepada anak sedekah. Jadi tentu sedekah atau yang namanya infak itu yang paling dekat.